Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tim pelayanan Paulus ternyata bisa mengalami sakit? Apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya kita memahami soal sakit penyakit? Supaya kita tidak mempunyai pemikiran yang salah, lalu berburuk sangka pada apa yang terjadi dalam hidup ini. Dimensi iman Kristiani akan terus mengajak kita menggali kebenaran, memahami dengan utuh, tak sepotong, tapi menjadi satu kesatuan. Namun sebelum lanjut saudaraku yang kekasih, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, sertai berkati kami dalam belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam pimpinan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, 2 Timotius pasal 4 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Salam kepada Priska dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Pada waktu Paulus menuliskan suratnya 2 Timotius, surat ini seringkali diberi judul menarik, saudara. Surat penuh air mata. Tampaknya Paulus ada di dalam penjara ketika mengirimkan surat ini. Lalu terjadilah sebuah dialog yang mengingatkan kepada Timotius bagaimana seharusnya Timotius menghadapi pergumulan kehidupan yang tidak sederhana. Bagaimana Timotius harus memainkan perannya dan setia sampai akhir hayatnya. Bagaimana dia harus bertekun di dalam apa yang sudah ada. Bagaimana dia harus tidak lagi mengalami ketakutan, tetapi justru ikut menderita di dalam kehidupan sebagai laskar Kristus. Timotius beruntung punya guru seperti Paulus yang mengajar kepada dia mentaliti yang sangat hebat. Sehingga dalam pasal yang kedua, bagaimana Paulus menggambarkan seorang petani yang bekerja, berjerih payah, berkeringat luar biasa, berhak atas panen, bukan? Tapi bagaimana seorang prajurit sejati tidak pernah memikirkan kepentingan diri, tapi panggilan tugas yang diemban itu yang diselesaikan. Dan bagaimana seorang olahragawan itu berlari, berjuang, memenangkan kompetisi untuk mendapat gelar kejuaraan. Semua orang ada berkeringat, semua orang bekerja, semua orang berkarya. Begitulah seharusnya anak-anak Tuhan. Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Dan kemudian pada bagian akhir dari suratnya, ia menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Salamnya kepada Priska dan Aquila, kepada keluarga Onesiforus, supaya salam itu disampaikan. Tampak jelas saudara-saudara, Paulus sebagai pelayan mempunyai jejaring yang luar biasa. Priska dan Aquila adalah pasangan suami istri yang memainkan peran sebagai murid Paulus yang luar biasa. Ingat peristiwa di Korintus. Pada waktu itu di Korintus ada seorang pengkhotbah, Fasilida, berkhotbah top sekali. Saudara, kalau ngomong menyenangkan, enak sekali dengernya. Namanya Apolos. Nah, Apolos ini menjadi populer di Korintus, bahkan disejajarkan dengan Paulus. Sehingga ada yang mengatakan, aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus, Kefas, Kristus, dan seterusnya. Jadi nama Apolos muncul ke permukaan, non-rasul. Dia seorang pengkhotbah yang fasih lidah, menyenangkan. Tetapi ternyata Apolos banyak mempunyai pemahaman yang salah. Ia salah mengerti tentang jalan Kristus itu, tentang jalan Tuhan itu. Sehingga dia dipanggil oleh Priska dan Aquila, lalu diberi pengertian yang sesungguhnya. Bagaimana seharusnya pemahaman itu, bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Ini menjadi menarik karena ada orang pengkhotbah yang hebat. Dia ajar mau. Siapa yang mengajar? Priska, Aquila. Terkenal? Enggak. Tetapi memang mereka mengerti ajaran, mereka mengerti pengajaran dengan baik. Dan Apolos adalah seorang hamba Tuhan yang baik. Jadi tidak ada keterkenalan membuat dia lupa diri dan tidak mau menerima masukan.
Maka dia rela untuk belajar kepada Priska Aquila yang notabene murid Paulus. Sementara Apolos disejajarkan tingkat popularitas ya. Tingkat daya tarik atau pengikutnya dengan Paulus. Tapi Apolos sadar dia salah, dia perbaiki. Jadi ada pengkhotbah top terkenal bisa, tapi salah, iya. Diperbaiki oleh orang tidak terkenal, iya. Maka yang diperlukan dari seorang hamba Tuhan adalah apa? Kerendahan hati, mau belajar. Kembali kepada peristiwa ini, maka Priska Aquila yang memang menjadi murid sangat aktif. Begitu juga yang lain-lainnya. Paulus menyampaikan salamnya. Lalu dia memberikan catatan dalam suratnya kepada Timotius yang sangat personal itu. Bahwa dikatakannya Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Nah saudara, bagaimana tim ini bergerak? Ada yang kemana ya. Erastus tinggal di Korintus, lalu Trofimus terpaksa ditinggalkan di Miletus karena rupanya sakit dan sakitnya itu berkepanjangan. Nah ini yang kita mau bicarakan salah satu. Trofimus adalah bagian daripada tim pelayanan Paulus. Paulus adalah rasul yang melayani luar biasa. Trofimus adalah bagian tim dari pelayanan Paulus. Dan Paulus adalah rasul yang berdoa dan banyak orang sembuh. Bahkan Eutikus yang jatuh, mati atau mungkin mati suri, didoakan dan hidup kembali. Jadi pelayanan Paulus sangat spektakuler bukan? Pelayanan Paulus sangat luar biasa. Bagaimana dia mengenali setan, kepekaannya hebat. Sehingga ketika ada yang memuji-muji dia, oh inilah anak hamba Allah yang maha tinggi. Oh inilah yang dipakai Tuhan. Dia berbalik, setan pergi. Saya pikir kalau orang dipuji-puji, pasti selalu pikir semua itu dari Tuhan, bukan? Akhirnya besar kepala dan lupa diri. Itu sudah biasa kita lihat. Lupa pada panggilan, lupa menempatkan diri. Sehingga akhirnya hidup jauh dari apa yang mesti. Jauh dari kebenaran sejati. Saudaraku, Paulus tidak. Tetapi tim Paulus mengalami berbagai goncangan, tantangan, hambatan dalam pelayanan. Tidak mudah. Karena melayani Tuhan bukannya barang enak lalu semuanya mulus seperti yang kita mau. No. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Belajar bertahap memahami apa yang dia mau. Satu. Penting setengah mati. Oleh karena itu. Disinilah kita berpikir dan bergumul melihat bagaimana ternyata Trofimus mengalami sakit. Sehingga dalam perjalanan Paulus sampai kemudian dia ke penjara itu, ada ditinggalkan di Miletus. Tampaknya sudah cukup perjalanan panjang, bukan? Sehingga ini bukan lagi perjalanan yang pendek, tetapi bagaimana kemudian tim itu ada yang satu di mana dalam rangka tugas yang mereka emban. Sehingga saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus menjadi penting ketika kemudian semua ini menjadi satu peringatan kepada tiap orang, khususnya mereka yang ada dalam pelayanan. Paulus mau Timotius tidak berhenti. Trofimus sakit, iya. Ada apa dengan Trofimus? Kita tidak jelas. Tapi jelas kita tidak berani untuk berkata dia dirasuk setan, bukan? Sudah pasti bukan. Paulus akan tahu itu. Kita juga tidak akan berani berkata bahwa dia sakit dikutuk Tuhan. Memalukan. Paulus ngerti itu. Lalu Trofimus kenapa sakit? Ya normal, namanya manusia, ya bisa sakit. Siapa yang gak bisa sakit? Omong kosong itu. Sama seperti orang melahirkan, pasti sakit. Ya pasti sakit dong. Dulu saya ingat ada orang mau, ya siapa yang mau didoakan supaya melahirkan dengan tidak rasa sakit. Saya selalu pikir bingung setengah mati ya. Bagaimana ada logikanya orang sakit, orang melahirkan tidak sakit. Itu kalau gitu Alkitab itu mesti disalahkan ya. Karena Alkitab kan bilang, engkau akan menahan sakit ketika melahirkan anak-anakmu sesudah jatuh dalam dosa. Bagaimana ada orang mau mendoakan orang lain supaya melahirkan tapi nggak rasa sakit? Kalau tidak mau rasa sakit, gampang, bius saja. Hilang sakitnya, bukan? Tapi saya pikir ini menjadi satu kengerian yang sangat menyakitkan. Ya. Sehingga kemudian menjadi pemahaman yang sangat mengerikan. Bagaimana ada kekristenan seperti ini? Yang tampaknya menjanjikan, menyenangkan, tapi berlawan dengan hakikat kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi Trofimus adalah satu sakit yang sangat manusiawi. Mengalami sakit mungkin karena keletihan, mungkin juga karena lain hal. Tapi yang pasti Trofimus ada satu dari tim Paulus. Trofimus bersama-sama dengan Paulus di dalam melayani. Tetapi Trofimus bisa sakit, yes. Nah, apa yang mau kita belajar? Saudara, pelayanan bagus. Setia melayani Tuhan sudah mesti.
Bisa sakit, siapa bilang tidak? Emang kenapa? Jangan cengeng terhadap realita itu. Jangan hanya mau enaknya dari Tuhan itu. Saya ingat ketika Ayub berdebat dengan istrinya. Lalu istrinya bilang, ngapain kau mau ikutin Tuhan seperti itu? Kita sudah susah. Ayub menegur istrinya berkata apa? Kau ini hanya mau yang baik dari Tuhan, tidak mau yang jelek. Kau ini hanya mau yang enak dari Tuhan, tidak mau yang tidak enak. Saya pikir kalimat Ayub itu sangat-sangat betul. Apakah kau pikir Tuhan tidak tahu dan tidak mampu untuk memberimu yang enak-enak? Tapi dia tahu yang enak belum tentu baik. Maka dia akan memberi kepada kita yang membentuk kita di dalam kehidupan kita, membawa kita mengenal Tuhan. Bisa jadi itu sakit penyakit, bisa jadi itu persoalan, bisa jadi segala macam terjadi dalam kehidupan. Trofimus bukan pendosa, Trofimus bukan orang yang berkajang dalam dosa, Trofimus bukan orang bejat, no. Trofimus bukan orang terkutuk. Trofimus pelayan, tim Paulus yang mengalami sakit pada fisiknya. Ketika dia menuliskan surat kepada Timotius, Timotius pun ada di situasi yang sama. Karena itu Paulus berkata, Timotius, jangan hanya minum air putih saja, tambahkan anggur pada minumanmu, supaya memperbaiki pencernaanmu. Istilah kita sakit mah begitu ya. Ternyata Timotius mengalami itu. Yes, nggak ada yang aneh saudara. Emang kenapa? Oleh karena itulah, kalau kita melihat Alkitab yang begitu fair, Alkitab yang begitu jujur, Alkitab yang begitu indahnya, sangat realistis di dalam kehidupan keseharian. Sayang, ketika orang memporak-porandakan seakan-akan Alkitab yang menciptakan, seakan-akan Alkitab yang mengatakan kalau sakit itu dikutuk, terkutuk, setan. Hati-hati. Trofimus tidak ada di sana. Trofimus bukan dikutuk, Trofimus bukan kesetanan. Anggota tim Paulus ini mengalami sakit pada fisiknya. Dan si penerima surat Timotius juga mengalami persoalan yang sama. Persoalan pencernaan yang berkelanjutan, cukup panjang susah. Bahkan Paulus bilang tambahkan anggur pada minumanmu. Ya artinya kan sudah tahu, sudah didoakan, sudah pasti sembuh. Tidak, jalani. Tidak jadi persoalan toh. Nggak jadi proyek besar itu bagaimana untuk menyembuhkan gangguan pencernaan pada Timotius. Bukan jadi geger besar bagaimana Trofimus sakit. Sudah istirahat di Miletus, di rumah saudara seiman di sana. Dia diurus, dirawat di Miletus. Nggak ada masalah saudaraku. Nah oleh karena itulah gereja Tuhan, bagaimana kita memahami dalam kehidupan kita. Jangan sampai kalau saudara sakit, lalu merasa tertuduh, lalu saudara merasa salah, lalu saudara merasa begini dan begono. Maafkan saya, perasaan itulah yang menjadi salahmu. Bukan sakitmu. Perasaan bahwa kau ditinggal Tuhan, perasaan kau tidak, itu yang salah. Lagi-lagi ingat, bukan sakitmu. Semua orang bisa sakit, siapapun itu. Termasuk pendeta. Jangan bilang pendeta, rasul pun sakit. Jangan bilang rasul, Yesus pun sakit. Ketika dia tersalib, ketika dia harus berteriak, aku haus. Ketika dia harus jatuh tersungkur, tidak kuat memikul salib itu. Kenapa kemudian orang Kristen jadi aneh? Kenapa kemudian orang Kristen tidak suka pada fakta kebenaran itu? Lalu membangun satu pengharapan yang kosong. Bahwa hidup ini tidak akan ada masalah. Bahwa semua ini akan menjadi mudah. Nanti dulu. Oleh karena itulah pergumulan dalam kehidupan itu harus dijalani dengan realistis. Dipahami dengan utuh di dalam pondasi pengharapan yang kuat akan Tuhan. Berdiri di atas iman yang benar. Berjalan dalam iman yang benar. Untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya pikir disinilah pentingnya untuk kita mengerti kebenaran dengan utuh. Bagaimana pelayanan Paulus bukan pelayanan yang indah dalam pengertian. Kalau enak-enakan. Tapi indah karena memberitakan kabar keselamatan sekalipun karena itu. Paulus masuk di penjara. Dan orang-orang yang memang mendiskreditkan Paulus dalam pelayanan. Orang-orang yang memberitakan Injil untuk kepentingan perut, itu dikatakan Paulus di Roma. Yang memberitakan Injil untuk keuntungan diri, itu dikatakan Paulus di Korintus. Orang-orang seperti ini memang berkhotbah di luar sana lalu bilang Paulus sudah diberkati Tuhan,
Paulus terkutuk, buktinya masuk penjara, kena sakit. Lihat timnya, tim pelayanannya juga sakit. Trofimus juga sakit. Timotius tuh lihat tuh nggak ganggu-ganggu apa, tidak sembuh-sembuh gangguan pencernaannya. Pengkhotbah keliling itu yang mencari keuntungan diri sendiri. Pengkhotbah keliling itu yang mencari keuntungan, kepentingan perutnya itu. Menjelekkan Paulus, mendiskreditkan Paulus. Paulus mengurai semua berita itu. Baik di Korintus, di Roma kita bisa membaca itu. Bagaimana kepada orang-orang Filipi pun dia mengingatkan. Supaya kalian jangan malu karena aku di penjara. Untuk kemuliaan Tuhan aku di penjara. Aku siap. Jangankan penjara mati pun tidak ada masalah. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Mestinya semangat inilah mewarnai hidup kekristenan kita. Mestinya inilah yang kita lakoni dalam keseharian kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan itu. Melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan itu. Bukankah hidup itu akan indah? Hidup yang merdeka, saudara. Hidup merdeka artinya sakit tidak membuat kau kemudian kehilangan harapan. Hidup yang merdeka artinya tidak ada uang tidak membuat engkau menjadi kelimpungan. Itu yang Paulus bilang, seringkali kami kehabisan akal, nggak mampu mikir lagi, tetapi tidak putus asa. Oleh karena itu Trofimus sakit. Tim pelayanan Paulus, orang yang cinta Tuhan, orang yang benar, bisa sakit. Yes. Ayub digambarkan sebagai orang yang cinta Tuhan. Ayub digambarkan sebagai orang yang menjauhkan diri dari kejahatan. Ayub jelas-jelas dicatat sakit, garuk-garuk kulitnya dengan beling karena kacau balau, tidak karu-karuan. Lalu ada orang mulai mencari-cari kesalahan Ayub, lalu bilang, oh karena gini di dalam khotbah. Persis di dalam kitab Ayub, teman-teman Ayub mempersalahkan Ayub. Tuhan marah kepada teman-temannya. Jadi, orang benar bisa sakit. Tim pelayanan bisa sakit. Yes. Rasul pun bisa sakit. Sakit bukan permasalahan yang serius. Sakit adalah natur daripada tubuh yang terbatas ini. Di mana kita hidup di dalam ruang dan waktu. Tetapi jangan sampai sakit hanya karena engkau yang tidak teliti memelihara kesehatanmu. Jangan sampai sakit karena tidak bisa mengatur istirahatmu. Jangan sampai sakit karena tidak bisa mengatur makanmu dan seenaknya. Itu namanya kau merusak tubuhmu. Merusak kesehatan yang Tuhan berikan padamu. Itu salah? Yes. Tetapi bukan sakitnya salah. Apa yang membuat kamu sakit? Caramu itu loh yang salah. Sakit bukan masalah. Nah jadi disinilah pergumulan itu harus ditempatkan pada koridornya masing-masing. Sehingga kita tidak menjadi salah. Karena itu saya ingin berkata pada tiap saudara. Dan saya akan selalu menyapa tiap orang dalam sakitnya. Dan ingin mengatakan, apakah engkau terbaring sakit di rumahmu? Apakah engkau terbaring sakit di rumah sakit? Apakah sakitmu sudah berkepanjangan 5 tahun, 10 tahun? Mungkin engkau sudah kecewa, mungkin engkau marah. Kenapa begini dan kenapa begitu? Aku berkata kepadamu, kenapa rupanya? Kalau kau sakit, selama itu bukan kesalahanmu, tidak perlu kau mencari kesalahan apa itu. Tapi bagaimana belajar melewati sakitmu dengan menaruh harapmu kepada Tuhanmu. Buktikan kepada dunia pengharapan yang kuat yang ada di dalam batinmu. Buktikan kepada dunia betapa engkau hidup dalam kesungguhan yang penuh. Itu baru. Sehingga dengan demikian, hidup saudara menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup saudara menjadi hidup kuat yang berpengharapan. Nah itulah yang mesti kita pikirkan. Itulah yang mesti kita jalani. Itulah yang mesti kita lakoni, saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang indah. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh. Sehingga hidup yang betul-betul mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dimanapun kita ada. Apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan. Ini menjadi panggilan yang tidak boleh kita abaikan, saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana hidup kita menjadi hidup penuh dengan gegap gempita kemenangan. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berkelahi dengan zaman. Jangan jadi Kristen cengeng. Dan jangan merusak seluruh pikiran. Pikirkanlah yang sehat, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang adil. Maksudnya, bagaimana hidup kita berjalan dalam kehendak Tuhan yang penuh. Bahwa hidup penuh derita itu fakta dan tidak usah diabaikan. Bahwa engkau sakit itu bisa saja dan tidak boleh jadi masalah dalam pengabdian pelayanan. Supaya dalam sakitmu pun engkau bersaksi.
Lo bagaimana mau bersaksi Pak, orang lagi sakit? Ya kalau kau sakit mengucap syukur. Orang sakit lain pun akan belajar darimu. Kalau dokter bilang kau sakit divonis mati, tidak bisa ada harapan. Tapi kau bilang puji Tuhan, aku punya Tuhan sumber pengharapan yang menanti aku dalam kekekalan. Siapa bilang? Saya pikir ini yang penting untuk kita pelajari. Bergumul untuk mengerti kebenaran yang utuh, yang penuh. Bagaimana menjalani hari-hari kita. Ya, saya tidak suka berteori lalu lari sana lari sini tanpa bukti. Mari kita lihat hidup sehari-hari. Terlalu banyak seperti yang saya sudah suka kutip orang-orang yang mempunyai kekurangan pada fisiknya. Entah kaki, entah tangan, entah mata yang tidak bisa melihat, tapi berkarya luar biasa. Ya, saya sendiri sudah divonis, klep jantung saya sudah dioperasi. Itu tahun 2000. Terlambat sekali membawanya karena sudah sangat bengkak. 12 tahun berjalan hingga sekarang. Saya tidak tahu berapa lama itu akan berlanjut. Tapi yang satu saya tahu saya tidak boleh pernah berhenti melayani Tuhan. Pelayanan jalan terus. Umur di tangan Tuhan. Bagianku merawat kesehatan. Memakan obatku sesuai ketentuan medis yang ada. Dan aku percaya Tuhan tidak pernah melakukan apa yang mesti dilakukan. Aku akan menaruh harap kepadanya. Begitulah seharusnya kita hidup. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Supaya hidup kita sungguh-sungguh hidup yang tidak menjadi pecundang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkanlah itu, pikirkanlah itu. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita di dalam takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hari-hari kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidakkah itu hidup menyenangkan? Tidakkah itu hidup indah? Oleh karena itu sakit bukan persoalan. Anggota tim, murid, rasul bisa sakit, bahkan rasul pun bisa sakit. Jangan kamu dihukum oleh berbagai pikiran atau khotbah yang lain. Oh sakit mungkin kamu dosa, oh mungkin kamu terkutuk, oh mungkin kamu ini. Maaf, kekristenan tidak punya logika seperti itu. Hati-hati. Nah karena itulah kita perlu memikirkan dengan jernih. Apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bagaimana melayani Tuhan dalam kesungguhan yang penuh. Itu yang seharusnya ada pada hidup kita. Saya pernah menguraikan, orang sakit bisa karena kesetanan, atau karena iblis, atau karena dosa. Bisa, siapa bilang tidak. Tapi bukan itu satu-satunya. Orang sakit bisa karena tua, bisa. Karena memang sudah tua. Orang sakit bisa karena kecelakaan, bisa. Ya. Orang sakit bisa juga karena mau memuliakan Tuhan, bisa. Orang buta sejak lahir ya. Untuk memuliakan Tuhan bukan karena dosa. Bisa tidak sakit itu orang sakit karena pengujian, upgrade kualitas keimanan. Bisa, itu Paulus sendiri. Bisa tidak orang sakit bikin sendiri? Ya bisa. Kalau saudara nerobos tempat jalan yang hujan sakitlah, tidur tidak beraturan. Jadi lagi. Terlalu banyak hal sakit, kenapa? Tapi yang saya mau katakan, kalau kau sakit, jangan kau merasa tertuduh, terkutuk hanya karena berbagai khotbah yang lain. Kau tahu dirimu dan kau bisa periksa hidupmu, bukan? Kalau memang ada yang gak beres dengan Tuhan, ya selesaikan. Sehingga dengan demikian, kita bisa belajar mengenal kebenaran itu. Sehingga kita bisa bisa hidup dalam kebenaran itu. Sehingga dengan demikian, seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Nah ini yang harus kita tumbuh kembangkan, saudaraku yang kekasih. Jadi saya pikir ya, kita mesti tahu, cerdas, pintar untuk menempatkan tiap persoalan. Kita tidak boleh ditimpa oleh persoalan, lalu menyerah terhadap persoalan, lalu akhirnya kita menjadi korban, menjadi pecundang di sana. Jangan, bangun, tatap masa depan, lakukan apa yang harus kau lakukan, jalani hidupmu. Sakit, ingat itu bukan persoalan itu. Kalaupun kau sakit tidak bisa bergerak, hanya tubuhmu yang tidur dan tergeletak di situ. Tapi kau masih bisa ngetik atau bikin apapun yang bisa kau kerjakan dalam hidupmu. Saya ingat betul ketika jantung saya bengkak karena klep yang bermasalah ini tidak boleh terlalu capek. Lalu saya capek. Agak over karena pelayanan ini, itu dan segala macam. Kita sedang mengerjakan beberapa pekerjaan. Bengkak saya di opnam, saudara yang kekasih. Tetapi dokter menginspirasi saya. Cobalah pikirkan kegiatan apa. Saya suruh bawa laptop. Selagi saya sakit saya ngetik. Selesai tulisan. Menyenangkan toh. Saya tetap istirahat, saya tetap duduk di situ.
Tapi saya ngetik, outputnya luar biasa. Hidupku tetap berarti. Akhirnya rumah sakit bagi saya tidak lebih tidak kurang tempat cuti saja. Tempat istirahat saja. Tuhan kasih itu blessing. Ya. Nah ini yang mestinya kita gumuli dalam hidup kita. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Jangan jadi Kristen yang gampang menyerah. Jadilah Kristen yang tangguh. Camkan itu, pikirkan itu. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Ini yang mesti kita pikirkan, saudara-saudara yang kekasih. Ini yang mesti kita jalani dalam hidup kita ini. Supaya perkelahian pertandingan yang ada berlanjut dalam satu medan pertempuran yang utuh dan sungguh. Sehingga di dalamnya sungguh-sungguh kita dimampukan untuk hidup sebagai pemenang. Yang memenangkan perkelahian, yang memenangkan pertempuran. Jangan menyerah. Jangan kalah. Mainkan semuanya. Jalani semuanya. Dan jangan pernah tenggelam di dalam soal sakit yang kau rasakan dalam hidupmu. Soal-soal hari-hari yang kau lakoni dalam hari-harimu. Jangan pernah menyerah terhadap semua itu. Karena apapun itu, sebetulnya itu bukan persoalan yang terlalu serius. Persoalan yang paling serius adalah ketika kau mulai goyah, mulai tidak percaya Tuhan lagi. Kenapa aku sakit? Lalu kau mulai kecewa. Kenapa aku sakit? Lalu kau mulai menggugat. Kenapa aku sakit? Lalu mulai bilang aku tidak percaya lagi pada Tuhan. Nah itu memang masalah serius. Engkau akan kehilangan imanmu. Engkau akan kehilangan peganganmu. Oleh karena itulah semua kita belajar untuk sungguh mengerti firman Tuhan utuh. Jangan sepotong-sepotong. Itu sebab saya selalu mengatakan, menghimbau pada tiap orang. Kalau mau berkhotbah, belajar 10 kali, khotbah 1 kali. Jangan baca 1 kali, khotbah 10 kali. Kacau balau dunia ini kita bikin, saudaraku. Ayo orang Kristen bangunlah, nikmati hidupmu dalam sakitmu. Ayo orang Kristen bangunlah, layani Tuhanmu dalam sakitmu. Nggak ada malapetaka dalam hidup ini, kecuali kau kehilangan pegangan imanmu. Indah hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan akan pimpin tuntun kita, bukan? Trofimu sakit? Iya. Dia tim Paulus? Iya. Bisa sakit? Bisa, siapa bilang tidak? Jadi, itu bukan masalah, itu bukan malapetaka. Sakit bisa menimpa siapa saja. Ingat itu baik-baik. Sakit bisa menimpa siapa saja. Ingat itu baik-baik. Kelemahan, kesakitan, fisik itu juga menghantam Yesus. Dia lapar, dia haus, dia jatuh, dia tersungkur, dia berdarah, dia luka. Semua ada kok. Rasul-rasul mengalami itu. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang cengeng. Hidup bagiku Kristus, kata Paulus. Mati adalah keuntungan. Semoga itu juga menghidupi hidup kita. Sehingga sakit penyakit kita lalui dalam senyuman. Selamat berkelahi dalam hari-hari hidupmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa, saudara yang kekasih. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman hidup. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Supaya kami dimampukan dalam hidup ini berkelahi dalam zaman. Memenangkan pertempuran untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kesembuhan abadi Tuhan yang hidup, kami berdoa bersyukur dan mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini dimensi iman Kristiani. Terus doakan, ambil bagian apa yang bisa kita kerjakan. Beritahu rekan-rekan lain, saudara-saudara lain untuk terus mengikuti bagian program pembelajaran untuk bertumbuh dalam iman yang sejati. Sampai ketemu lagi. Shalom.